Itu di depan nanti ada jembatan. Jangan lupa klakson 3 kali ya. Sering kecelakaan di sana. Angker. Jadi maksudnya gimana nih? Kalau kita nggak klakson 3 kali, terus kita bakal celaka gitu? Ya nggak tahu ya. Percaya nggak percaya sih. Tapi klakson aja lah 3 kali. Kan nggak ada ruginya juga. Bro, klakson bro. Klakson. Klakson. Ini astagfirullah. Woi, minyak klakson aja lo itu. Kok susah kali. Aku nggak tahu ya. Aku udah kasih tahu. Pokoknya aku nggak salah di sini. Jangan sampai nanti setelah ini ada hal buruk. Ribut kali dari tadi ya. Klakson 3 kali lah. Kalau nggak klakson bakal celaka lah. Kita tuh nggak boleh beranggapan sial karena suatu pertanda yang dilihat atau didengar. Itu namanya tatoyur. Bisa jatuh ke syirik kita. Orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya insya Allah daripada membunuh jiwa, mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada dosa zina. Lebih besar dosanya daripada dosa mencuri. Lebih besar dosanya daripada dosa minum khamr. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Sekarang ketika ada ritual-ritual kesyirikan menyembelih untuk laut, semua berteriak itu syirik, itu syirik, itu syirik. Betapa banyak kuburan-kuburan yang disembah dijadikan sebagai perantara antara manusia dengan Allah dalam menyampaikan hajat. Banyak para dai diam bungkam, tidak ada yang berbicara. Apa bedanya? Itu syirik besar. Ini pun syirik besar. Bahkan ini harus lebih diperingatkan karena lebih banyak yang melakukannya dan banyak orang tidak meyakininya sebagai bentuk kesyirikan. Bahkan sebagian mereka meyakininya sebagai situs-situs Islami. Ya kan? Sekarang ketika ada syirik, menyembelih Allah, semua bicara itu syirik, itu syirik. Bahkan sebagian orang yang melakukan syirik, yang membenarkan ritual-ritual syirik pada Quran menyatakan itu syirik. Yang ini juga syirik, mas bro. Sama kedudukannya menyembelih untuk selain Allah dengan menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Mungkin di sini ada yang sudah haji, ada yang mungkin sudah bersedekah kalau di total mungkin miliaran, ada mungkin yang sudah khatam Al-Quran berkali-kali, ada yang sudah sholat ribuan jutaan rakaat. Ketika berbuat syirik, hangus semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla bahkan mengancam Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling suci tetap diancam dari bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan juga kepada nabi-nabi sebelummu, bahwa apabila kau wahai Muhammad berbuat syirik kepada Allah, hilang semua amalan-amalanmu dan kau menjadi orang-orang yang merugi. Tidak ada dosa yang dapat mengakibatkan seperti ini kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sholat luar biasa, puasanya, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, bangun ribuan masjid, bantu ratusan ribu anak yatim. Tetapi dia jatuh ke dalam syirik besar. Semua ibadah hanya tadi itu menjadi debu yang berterbangan. Maka bagaimana mungkin dai yang sayang kepada umatnya diam dari syirik? Nggak mungkin. Mustahil kata ulama kita yang kita belajar kepada mereka, ada dai yang betul-betul paham tauhid, cinta kepada umat ini, kalau dia diam dari bahayanya syirik dan bid'ah. Itu diragukan ya akidahnya. Diragukan kasih sayangnya kepada umat ini. Bagaimana mungkin dia dikatakan sayang kepada umat ini, tetapi dia tidak memperingatkan mereka dari dosa yang bisa membatalkan Islam, mengekalkan mereka dalam neraka Allah, dan membuat seluruh ibadah yang mereka kerjakan seumur hidup menjadi debu yang berterbangan dengan satu syirik besar dan mereka mati belum bertobat darinya. Bagaimana dikatakan dai yang seperti ini penyayang kepada umat ini?